Jangan sebatas kemudian ada orang berbeda dianggap keliru. Teliti dulu, fatabayyanu. Kita yang punya kaidah itu, kenapa orang lain yang pakai? Nabi itu kan memberi tuntunan, ini terakhir ya. Nabi memberi tuntunan itu gini, ada dua. Satu dalil, satu contoh. Satu dalil, satu contoh. Kalau ini ada, maka ini menunjukkan tidak ada alternatif dalam ibadah karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi nggak boleh kreatif. Ya, jangan terlampau kreatif. Misal, takbir nih. Takbir itu satu contoh, satu dalil. Ucapkan Allahu Akbar. Kata Nabi, fayaqulu, maka dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas sekali. Contoh jelas, dalil jelas. Kenapa tidak ada alternatif? Karena semua umat bisa mengerjakan dia. Jadi Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda sholat, Allahur Rahman. Kenapa nggak Allahu Akbar, Pak? Itu keseringan dari dulu begitu. Karena nama Allah banyak. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulidullah awid Rahman. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman. Ini yang benar Nabi atau orang ini terlampau soleh? Jadi kalaupun dia punya pendapat bertentangan dengan dalil, pendapat bertentangan dengan contoh Nabi, maka tepikan pendapat itu walaupun dia memukau. Tepikan. Jelas? Karena satu dalil, satu cara menunjukkan tidak ada alternatif yang lain. Jelas? Dua, ada sifatnya contoh, banyak dalilnya beragam. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dinilai oleh Allah langsung, tidak bisa ditunaikan oleh seluruh umat dengan cara yang sama. Makanya diberikan kemudian variasi, ragam. Tidak ada perubahan dalam maknanya, cuma caranya berbeda karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Atau terjadi satu situasi tertentu dengan situasi itu ada variasi dalam amalan. Ada yang sifatnya bacaan, ada. Ada yang sifatnya gerakan, banyak. Ya. Bacaan misalnya, riwayat Al-Quran aja cara bacanya bukan satu, ada 7 riwayat yang mutawatir. Tambah 3 yang masyhur, tambah 4 yang syadz, 14 riwayat. Yang dibaca dalam salat bisa 7 riwayat. 7 riwayat ini yang kita baca hafaz dari Asim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hafaz dari Asim. Tapi qalun Warsh dari Nafi' membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada. Apakah merubah arti makna? Tidak, menambah keluasan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda baca. Itu masih biasa. Yang paling dahsyat begitu masuk ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pakai sad, hafazan Asim. Tapi qalun dengan Warsh ada menggunakan sin. Wajah di antara wujuh qiraat qalun Warsh pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Qunbul pakai zai. Murid Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Dahsyat enggak tuh? Ada yang sad, ada yang sin, ada yang zai. Apakah merubah arti? Tidak. Lantas kenapa sad pindah ke sin? Karena ada orang Arab yang lisannya nggak bisa sad. Begitu disebutkan sad, sin. Sad, sin. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisad. Sad, sin, sad. Oh. Jadi kalau Anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah dia. Sehari lagi buat taubat, ngapain paksa orang? Ada yang nggak bisa sad, nggak bisa sin, zai. Pak ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sad, zai. Astaghfirullahaladzim. Sad, zai. Sabun, zabun. Tuh. Sin, sad. Salaman, salaman. Anda paksa-paksa nggak bisa. Kenapa? Karena suku-suku di Arab itu nggak sama. Semua sama dengan lidah-lidah kita juga. Ada yang nggak bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama. Jadi kalau Anda paksa nggak akan ketemu. Makanya turun riwayat ini. Tuh. Dulu kami saat
talaqi qiraat Quran. Itu ada kisah dari guru kami. 2 orang hafal Quran dua-duanya. 30 juz Anda bayangkan. Satu pakai shad, satu pakai sin. Begitu nyampe kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, ribut nih 2 orang ini. Yang satu, ente mukhti, kamu salah. Al-asah bis-sad, ihdinas siratal mustaqim. Ente li yukhti, kamu yang salah. As-sahih ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Gurunya sama. Kemudian mereka bertahkim pada guru yang datang, ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, ya bunayya anta iqra. Anakku sayang, baca kamu. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad. Hasanan, bagus. Anta iqra. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. 1 sad, 2 sin. Hasanan, bagus. Kilakuma mukhti'an. Kalian berdua salah. As-sahih, ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Gurunya ingin mengajarkan, kalaupun Anda sudah hafal Quran, ada pengetahuan, jangan menganggap orang lain salah dulu. Boleh jadi dia punya ilmu di atas Anda, atau ada pengetahuan yang belum Anda pelajari, diskusikan dulu. Kalau sudah ketemu di situ Anda unggul, jangan bangga, karena membanggakan pada yang tidak punya, itu terlampau ketinggian. Awas, orang sombong itu nestapa. Dia memandang orang lain kecil, seperti orang naik ke Monas sendirian. Dia nganggap 10 juta orang di bawah kecil semua. Dia nggak sadar 10 juta di bawah nganggap dia kecil juga di atas. Dan dia cuma 1 orang. Paham? Jangan kalah lah. Kalau sudah sombong ketinggalan sama tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang mancing, Bu. Sombong mau mancing. Yang satu mengatakan, nih umpan saya nih. Begitu saya celupin ke air, ikannya langsung pada nongol. Masya Allah. Yang kedua diam aja. Begitu dia mau nyiapkan umpan, kata yang kedua, nih umpan saya. Baru saya giniin, ikannya udah naik ke atas. Jadi dilempar om, ini ya. Yang ketiga tenang aja kan. Yang 2 bingung. Kamu gimana? Kata yang ketiga, saya kalau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah. Cuma buat nanya aja, besok mancing nggak? Nggak ada kerjaan lah kalau sombong itu. Nggak ada kerjaan. Nah, kalau terbukti orang yang salah, jangan mencela. Maafkan. Dan belajar sama-sama. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu indah. Itulah anugerah terindah yang kita miliki. Jadi, jangan sebatas kemudian ada orang berbeda dianggap keliru. Teliti dulu, fatabayyanu. Kita yang punya kaidah itu, kenapa orang lain yang pakai? Quran surah 49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, kalau orang fasik datang bawa berita, cek dulu. Orang fasik aja dicek, masa orang bukan fasik dicela? Demikian ada. Jadi kalau Anda belajar dengan ustadz manapun, ada yang tidak sepakat, dengarkan dulu. Ada seorang murid kemudian belajar di luar gurunya, belajar dia. Minta izin ke gurunya bagus, kata gurunya, ayo pergi belajar supaya nambah ilmu. Begitu belajar, 2 hari udah balik. Ditanya, kenapa baru pulang? Kata murid, ini kisah nyata. Kata murid ini, gak benar pendapatnya, menyimpang. Kata gurunya, jangan katakan itu. Pergi dengan si fulan, 4 pekan diami dia. Setelah itu, baru kamu simpulkan. Diminta 4 pekan, kamu duduk dulu di majlisnya. Dengarkan secara sempurna. Setelah lewat sebulan 4 pekan, belum balik. 2 bulan, belum balik. 3 bulan, belum balik. Setahun, baru balik. Kata gurunya, lama betul kamu, kemana aja? Ternyata orangnya hebat banget guru, hebat banget. Baru ternyata berubah. Nah, maka itu yang ingin saya sampaikan. Ilmu yang bermanfaat itu menguatkan iman, memberikan petunjuk pada ibadah yang benar, serta kemudian kata Nabi SAW tidak melahirkan sifat-sifat yang bertentangan dengan kemaslahatan ilmu. Dia tidak belajar untuk membodohi orang. Dia tidak belajar untuk mendebat orang lain, apalagi guru-guru, ustadz-ustadz, para ulama. Dan dia tidak belajar untuk menjadi seorang ustadz yang mengarahkan manusia hanya kepada dirinya saja dan mencegah dia untuk menambah pengetahuan lewat yang lain. Kalau Anda belajar menemukan yang seperti ini, maka saya kira Anda mesti merenung dulu. Apa yang mau Anda dapatkan dari situ? Dan hati Anda pasti akan gelisah. Ingat ya, sifat murid itu bagaimana guru. Ingat baik-baik. Kalau gurunya kencing maraton, muridnya estafet. Itu yang bahaya. Jelas ya? Kalau gurunya mengajarkan A, akan ikut kemudian keberkahan akan ditumbuhkan di situ.